Hai, perkenalkan nama saya Romora Lernia Resinipa. Halo teman-teman dan ibu guru, perkenalkan nama saya Roslivi Cahakian Borusi. Perkenalkan nama saya Sebastian Alex Nosintu. Di sini saya akan menjelaskan suku Batak Toba yang pertama. Di mana suku Batak Toba ini berasal dari wilayah sekitar Danau Toba di Sumatera Utara. Dipercaya mereka merupakan keturunan dari si Raja Batak, di mana si Raja Batak ini merupakan tokoh mitologi yang dipercaya muncul atau turun pertama kali di daerah Cianjur mula-mula. Dari situ, keturunannya menyebar hingga ke berbagai daerah di Tapanuli dan membentuk marga-marga yang ada hingga sekarang. Mereka hidup dengan sistem kekerabatan marga atau klan, dan masing-masing marga memiliki silsilah yang dijaga dengan ketat. Mereka juga dikenal dengan sistem patrilineal, di mana suku Batak Toba menarik garis keturunan dari ayah. Nah, mereka memiliki agama sendiri yaitu Parmalim yang memuat unsur animisme dan dinamisme. Tapi seiring berjalannya waktu, di mana juga dipengaruhi oleh penjajahan, nah banyak para orang asing atau yang kita sebut penjajah itu memasuki daerah Batak Toba. Di situ mereka memperkenalkan agama Kristen Protestan kepada masyarakat Batak Toba. Nah, dari situ banyak masyarakat Batak Toba yang memeluk agama Kristen Protestan. Dari situ juga dibentuk Huria Kristen Batak Protestan, di mana sekarang Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP menjadi gereja Kristen Protestan terbesar di Indonesia sekarang. Nah, demikian, terima kasih. Nah, pastinya kalian juga penasaran kan apa aja itu keunikan dari suku Batak Toba? Yang pertama itu adalah marga. Nah, setiap orang Batak Toba memiliki marga sebagai identitas dan penanda garis keturunan dari pihak ayah. Nah, marga sangat penting dalam adat dan hubungan sosial. Yang kedua itu adalah Dali Hanotulu. Nah, ini adalah sistem sosial Batak Toba yang mengatur hubungan antara keluarga istri atau hula-hula, saudara semarga atau dongan tugu, dan keluarga pihak istri ataupun buruh. Nah, prinsip ini menjadi dasar dalam setiap kegiatan adat. Yang ketiga adalah ulos, seperti yang saya kenakan. Nah, kain tradisional yang diberikan dalam acara penting seperti pernikahan, kelahiran, ataupun kematian. Nah, ulos adalah simbol kasih sayang dan juga restu. Yang keempat itu adalah rumah adat Bolon. Rumah tradisional berbentuk panggung, beratap tinggi dan hiasi ukiran khas. Dihuni oleh banyak anggota keluarga besar. Yang kelima yaitu adalah adat dan upacara tradisional. Nah, suku Batak Toba punya banyak upacara dan adat seperti Mangulosi, Pesta Unjuk, dan Mangokal Holi yang selalu diiringi gondang dan tarian tortor. Yang keenam yang terakhir adalah bahasa dan musik tradisional. Nah, bahasa Batak Toba memiliki logat kuat dan tegas. Musik tradisional seperti gondang sebangunan menjadi bangunan penting dalam budaya. Nah, kalian tahu gak sih kalau suku Batak Toba itu memiliki adat istiadat yang sangat kental dan terstruktur meliputi fase kehidupan manusia, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Nah, semua itu dijalankan berdasarkan nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap leluhur, dan filosofi dari Dali Hanotulu. Nah, adapun adat istiadat yang pertama yaitu adalah pernikahan, meliputi marhusip. Marhusip itu merupakan lamaran secara tertutup oleh pihak pria. Yang selanjutnya adalah Marahata Sinamot. Marahata Sinamot merupakan negosiasi tentang mas kawin ataupun sinamot, jumlah ulos, dan susunan acara. Selanjutnya itu adalah Martupol. Martupol merupakan janji nikah di gereja diumumkan kepada jemaat. Yang selanjutnya adalah Manjalo Pasu-Pasu Parbagason. Itu merupakan pemberkatan pernikahan oleh pendeta. Yang terakhir itu adalah Ulaun Unjuk. Ulaun Unjuk merupakan pesta adat yang melibatkan pemberian ulos dan doa restu kepada pengantin. Adat istiadat yang kedua adalah adat istiadat kematian, yang dimana meliputi Saur Matua.
Sarmatua merupakan upacara untuk orang tua yang telah menikahkan semua anak dan memiliki cucu hingga 3 generasi. Yang selanjutnya itu adalah Sarimatua. Sarimatua merupakan untuk orang tua yang memiliki cucu, tapi belum semua anaknya menikah. Yang selanjutnya itu adalah Mangokalholi. Mangokalholi merupakan pengalian tulang leluhur untuk dimasukkan ke tubuh marga sebagai bentuk penghormatan dan memperkuat persaudaraan. Nah, adat istiadat yang ketiga yaitu adalah adat istiadat kelahiran. Mencangkup yang pertama itu adalah Mambosuri. Mambosuri merupakan acara syukuran saat kehamilan 7 bulan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh pihak keluarga perempuan ataupun hula-hula. Nah, itu mereka membawa makanan dan perlengkapan sebagai doa dan harapan untuk keselamatan ibu dan bayi yang ada di dalam perut ibu tersebut. Nah, upacara adat yang keempat yaitu adalah upacara adat lainnya yang seperti Mangulosi, yang dimana merupakan tradisi pemberian ulos sebagai simbol restu dan kasih sayang. Yang selanjutnya itu adalah Marsyada Pari, itu merupakan gotong royong dalam pesta adat. Yang terakhir adalah Mangarato. Mangarato merupakan pelepasan orang merantau dengan doa dan ulos. Nah, pastinya suku Batak Toba juga memiliki kesenian yang sangat menarik. Yang pertama itu adalah seni musik margondang. Nah, margondang merupakan suatu kebiasaan masyarakat Batak yang dilakukan dalam suatu upacara tertentu. Tujuan filosofinya adalah untuk mengukuhkan muatan religi acara tersebut karena merupakan kebiasaan yang diwarisi dari leluhur. Yang kedua yaitu adalah seni tarian. Nah, tortor adalah tarian Batak yang selalu diiringi dengan gondang ataupun gendang. Nah, tortor pada dasarnya adalah ibadat keagamaan dan bersifat sakral, bukan semata-mata seni. Nah, setiap upacara adat memiliki ciri khas tortor yang berbeda, sesuai dengan tema upacara yang sedang dilaksanakan. Nah, secara langsung, ekstensi tari Manorto ini masuk menjadi tarian daerah di Sumatera Utara sebagai daerah yang membawahi suku Batak. Yang keempat yaitu adalah ulos. Kesenian yang ada di wilayah Batak selanjutnya ialah menenun. Dalam bahasa Batak, kesenian ini bernama martono. Membuat beragam kain tenunan adalah kegiatan rutin masyarakat Batak Toba. Di tanah air sendiri, kain tenunan khas Batak masyarakat sudah sangat dikenal. Tak hanya memiliki corak unik, tenun hasil masyarakat Batak juga populer dengan kualitasnya yang sangat tinggi. Konon, katanya tradisi menenun merupakan tradisi turun-temurun nenek moyang masyarakat Batak dan hingga saat ini masih dilestarikan. Yang kelima yaitu adalah rumah adat. Teknologi pembuatan rumah sebagai suatu karya kebanggaan masyarakat Batak terlihat dari desain dan rumah yang memiliki kolong dan bertangga. Nah, rumah disebut juga jabu ataupun bagas. Rumah orang Batak melukiskan alam kosmos. Nah, rumah bagian pertama disebut bara dan tombara ataupun kolong rumah. Gunanya untuk kandang ternak ataupun kandang kerbau ataupun sapi. Ternak itu adalah sahabat manusia yang turut membantu usaha pertanian. Oleh karena itu, mereka juga harus dilindungi. Dan kalian tahu gak sih kalau suku Batak Toba juga dikenal dengan beragam makanan tradisional yang kaya rasa dan unik. Di antaranya adalah ikan arsik, naniura, mie gomak, maupun lape. Makanan-makanan ini mencerminkan kebiasaan dan tradisi memasak Batak Toba yang sudah diajarkan secara turun-menurun. Suku Ambon ini sebenarnya berasal dari Pulau Ambon dan sekitarnya di Kepulauan Maluku. Sebenarnya mereka ini merupakan masyarakat Maluku yang sudah lama tinggal di daerah yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Sejak dahulu, wilayah ini menjadi pusat perdagangan yang mempertemukan banyak atau berbagai bangsa. Ini membentuk identitas suku Ambon sebagai kelompok masyarakat pesisir yang multikultural. Nah, sebelum datangnya agama Samawi atau Islam dan Kristen, suku Ambon menganut agama animisme dan dinamisme.
di mana mereka percaya akan roh nenek moyang, roh-roh tokoh penjaga alam, dan seperti gunung, pohon, batu besar, dan lain-lainnya. Mereka melakukan hal tersebut bukan semata-mata hanya untuk menjadi hal yang mereka percayai, namun juga meminta seperti perlindungan dan hasil panen yang baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, sekian dari saya untuk sejarah atau asal-usul suku Batak Toba dan Ambon. Terima kasih. Horas. Adat istiadat Ambon memiliki banyak acara unik dan penting yang mencerminkan kearifan lokal. Beberapa contohnya adalah tradisi sasi, pukul sapu, makan kulfot, cuci negeri, dan obor patimura. Acara-acara ini memiliki makna dan tujuan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup, mempererat tali silaturahmi, dan memperingati sejarah. Yang pertama adalah upacara adat sasi. Upacara ini dilakukan di seluruh Maluku dan Papua, termasuk Ambon, dengan tujuan menjaga kelangsungan hidup, terutama di laut. Tujuan utama adalah melestarikan sumber daya alam seperti ikan dan kerang, dengan cara melarang menangkap ikan atau kerang selama masa tertentu. Yang kedua, tradisi pukul sapu. Tradisi ini dilakukan setelah Idul Fitri, khususnya di Maluku, sebagai bentuk perayaan dan saling mempresiasi. Sapu yang digunakan adalah sapu lidi yang terbuat dari tulang daun pohon enau dan daun pohon mayang yang melambangkan kebersihan dan kesucian. Yang ketiga, ada makan kulfot. Tradisi makan kulfot berasal dari Seram, Maluku, dan dilakukan di masjid setelah Idul Fitri. Makan kulfot merupakan acara khusus yang dilakukan setiap tahun setelah Idul Fitri, yaitu pada hari ke-7. Yang keempat, ada tradisi cuci negeri. Tradisi ini dilakukan di negeri Soya, Ambon, dengan tujuan membersihkan negeri dan diri sendiri dari perasaan negatif. Upacara ini diawali dengan rapat besar yang dihadiri oleh masyarakat dan dilakukan dengan pembersihan negeri secara gotong royong. Puncaknya adalah persatuan kain gandong yang melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang kelima adalah obor patimura. Upacara ini diadakan setiap tanggal 15 Mei untuk memperingati jasa Kapitan Patimura, pahlawan nasional asal Maluku. Acara ini biasanya melibatkan pawai obor dan berbagai kegiatan lain untuk memperingati jasa Patimura. Yang keenam ada tradisi timba laor. Tradisi ini adalah kegiatan menangkap cacing laut atau laor di pesisir Ambon sebagai sumber makanan. Cacing laut yang ditangkap kemudian diolah dan menjadi hidangan lezat. Yang ketujuh adalah malam badendang. Malam badendang adalah tradisi menari dan bergoyang yang dilakukan pada malam-malam tertentu untuk membangun kebersamaan. Tarian orlapai dan katreji menjadi ciri khas malam badendang yang juga dimeriahkan oleh musik dan makanan khas Maluku. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah pele gandong. Pela gandong adalah sistem persaudaraan antar desa di Maluku yang dikaitkan oleh perjanjian historis. Sistem ini mewujudkan persatuan, saling membantu, dan menjalin solidaritas antar warga desa dengan yang terkait. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesenian dari Ambon. Maluku mencakup berbagai bentuk seni seperti tarian, alat musik, dan pakaian adat yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat setempat. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, tari tradisional Ambon. Yang pertama, tari Tetlenso. Tari ini merupakan tarian tradisional Ambon yang menggunakan sapu tangan atau bisa disebut dengan lenso sebagai properti utama. Lenso digunakan oleh penari wanita untuk mengibaskan dan menyampaikan salam perjuangan kepada para pria yang akan pergi berjuang. Tarian ini mencerminkan semangat keanggunan dan kekompakan masyarakat Ambon. Yang kedua adalah tari orlapai. Tarian penyambutan khas Ambon yang sering ditampilkan untuk menyambutkan tamu kehormatan. Tarian ini merupakan tarian penuh sukacita diiringi alat musik tradisional seperti tifa, suling bambu, ukulele, dan gitar. Yang ketiga adalah tari katreji. Tarian pergaulan yang sangat populer di Pulau Ambon dan pulau-pulau Lease seperti Maruku, Saparua, dan Nusa Laut. Tarian ini merupakan bentuk interaksi sosial yang mencerminkan keharmonisan dan semangat gotong royong masyarakat Ambon. Yang kedua, alat musik tradisional Ambon. Tifa adalah alat musik pukul yang digunakan dalam berbagai upacara dan pertunjukan tari. Terbuat dari kayu,
berlubang, dan ditutupi dengan kulit binatang. Suling bambu digunakan sebagai pengiring dalam berbagai tarian seperti orlapei, menghasilkan suara lembut dan menenangkan. Dan yang selanjutnya adalah ukulele dan gitar. Alat musik berdawai yang sering dimainkan dalam lagu-lagu tradisional dan modern Ambon. Ukulele khas Ambon memiliki ukuran kecil dan irama yang khas. Dan yang terakhir adalah marakas. Alat musik ritmis yang dimainkan dengan cara digoyang, menghasilkan suara gemericik yang meriah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pakaian adat Ambon. Yang pertama adalah baju cele. Pakaian adat paling ikonik dari Ambon berwarna merah dan putih dengan motif garis-garis geometris. Biasanya digunakan dalam upacara adat dan perayaan penting. Yang selanjutnya adalah pakaian baniang. Pakaian tradisional Ambon untuk pria dan wanita. Biasanya dilengkapi dengan rompi atau jas hitam bagi pria dan rok panjang serta kebaya bagi wanita. Yang selanjutnya adalah pakaian nonaro. Berasal dari Maluku Tenggara, namun sering juga dikenalkan oleh perempuan Ambon dalam acara adat, berupa kebaya putih berlengan dengan panjang dan motif bunga kecil berwarna merah atau oranye pada setiap bajunya. Yang selanjutnya ada fakta menarik dari pakaian adat Ambon. Pakaian adat Ambon sering dihiasi dengan warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan putih, serta dilengkapi dengan aksesoris seperti hiasan kepala, selendang, dan perhiasan.